Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isra Hayati dengan NIM 22042119. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pendukung sistem informasi komunikasi, yang mana saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS, yang kedua otomasi perkantoran atau OA, yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau DDS. Yang keempat, sistem pendukung eksekutif atau ISS. Pembahasan pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau biasa disebut juga dengan TPS. Sistem pengolahan transaksi atau Transactional Processing System yang disingkat jadi TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Bentuk sistem informasi ini berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian dalam perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi buku atau standar. Sistem ini berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Komponen sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu input atau masukan. Dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan merupakan bukti fisik melakukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya ialah menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data dan mengotorisasi operasi departemen, menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil, dan menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang jika dokumen dipelihara. Yang kedua, processing atau pengolahan. Mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan secara permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Register digunakan untuk mencatat tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. Yang ketiga, storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. File kumpulan data yang terorganisir seperti transactional file, master file, dan reference or table file. Yang keempat, output atau keluaran. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan salah satu dari 3 bentuk, yaitu bentuk pertama berbentuk dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Beberapanya seperti cek dan faktur dikirimkan kepada pihak eksternal lainnya seperti laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian digunakan secara internal. Dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Yang kedua itu berbentuk laporan. Digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Penggunaan eksternal perlu laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi peraturan yang diisyaratkan.
Beberapa output yaitunya seperti yang pertama trial balance, yang kedua financial report, yang ketiga operational report, dan yang keempat paychecks. Yang ketiga yaitu respon pertanyaan. Pembahasan yang kedua yaitu otomasi perkantoran atau biasa juga disebut OA. Otomasi kantor atau office automation atau yang disingkat dengan OA adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Secara umum, tujuan otomatisasi kantor adalah yang pertama menggabungkan dan menerapkan teknologi, yang kedua memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, yang keempat otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Yang kelima, komunikasi yang baik dapat menghasilkan keputusan lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya tujuan spesifik otomatisasi kantor adalah yang pertama, penghasilan tinggi dan penghindaran biaya yang tidak perlu. Kedua, komputer tidak dapat menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda peningkatan personel untuk menangani beban kerja yang meningkat. Yang ketiga, kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Keempat, otomatisasi kantor membantu manajer berkomunikasi di masa depan, membuatnya sangat cocok untuk memecahkan masalah kelompok. Kelima, bisa digunakan sebagai suplemen, bukan pengganti. Yang keenam, sebagai cara komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukannya tanpa batasan, tetapi otomasi kantor tidak akan menggantikan semua komunikasi. Misalnya, komunikasi antar pribadi secara personal, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis dalam memo, dan lain sebagainya. Mengenai berbagai komponen yang diinput perusahaan dalam proses dari data hingga distribusi melalui bantuan teknologi, kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di semua aspek perusahaan. Selain itu, otomatisasi perkantoran memiliki banyak keunggulan seperti satu, selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat. Dua, mengurangi permintaan sejumlah besar karyawan. 3. Hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data. 4. Data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Dan yang kelima, begitu seterusnya. Otomasi perkantoran secara umum merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan efektif, dan selanjutnya dapat mengembangkan perusahaan. Jenis aplikasi otomasi perkantoran yaitu yang pertama ada pemrosesan kata atau word processing, yang kedua email, yang ketiga surat suara atau voicemail, yang keempat kalender elektronik, yang kelima konferensi audio, yang keenam konferensi video, yang ketujuh konferensi komputer, yang kedelapan transmisi fax, 9 teks video, 10 pencitraan atau imaging, otomatisasi perkantoran, yang ke-11 desktop publishing atau DTP otomatisasi perkantoran. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut dengan DDS. Sistem pendukung keputusan adalah aplikasi program komputer yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan perusahaan. Ini menganalisis sejumlah besar data dan memberikan organisasi pilihan terbaik yang tersedia. Sistem pendukung keputusan menyatukan data dan pengetahuan dari berbagai bidang dan sumber untuk memberikan informasi kepada pengguna di luar laporan dan ringkasan biasa. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat.
Informasi umum yang mungkin dikumpulkan dan disajikan oleh aplikasi pendukung keputusan meliputi yaitu yang pertama, angka penjualan komparatif antara satu minggu dan minggu berikutnya. Yang kedua, proyeksi angka pendapatan berdasarkan asumsi penjualan produk baru. Dan yang ketiga, konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Sistem pendukung keputusan adalah aplikasi Sistem pendukung keputusan adalah informasi informasional dan bukan aplikasi operasional. Aplikasi informasi memberikan pengguna informasi yang relevan berdasarkan berbagai sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sebaliknya, aplikasi operasional mencatat rincian transaksi bisnis, termasuk data yang diperlukan untuk kebutuhan pendukung keputusan suatu bisnis. Komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, dasar pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan bagian integral dari database sistem pendukung keputusan yang berisi informasi baik dari sumber internal maupun eksternal. Ini adalah perpustakaan informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu dan merupakan bagian dari DDS yang menyimpan informasi yang digunakan oleh mesin penalaran sistem untuk menentukan suatu tindakan. Yang kedua, sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak terdiri dari sistem manajemen model. Model adalah simulasi sistem dunia nyata dengan tujuan memahami cara kerja sistem dan cara memperbaikinya. Organisasi menggunakan model untuk memprediksi bagaimana hasil akan berubah dengan penyesuaian yang berbeda pada sistem. Misalnya, model dapat berguna untuk memahami sistem yang terlalu rumit, terlalu mahal, atau terlalu berbahaya untuk dieksplorasi sepenuhnya dalam kehidupan nyata. Itulah ide di balik simulasi komputer yang digunakan untuk penelitian ilmiah, uji teknik, perkiraan cuaca, dan banyak aplikasi lainnya. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan navigasi sistem yang mudah. Tujuan utama dari antarmuka pengguna sistem pendukung keputusan adalah untuk memudahkan pengguna dalam memanipulasi data yang tersimpan di dalamnya. Bisnis dapat menggunakan antarmuka untuk mengevaluasi efektivitas transaksi DDS bagi pengguna akhir. Antarmuka DDS mencakup jendela sederhana, antarmuka berbasis menu yang kompleks, dan antarmuka baris pemerintah. Pembahasan yang keempat yaitu sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif adalah sistem berbasis komputer yang memberikan kemampuan kepada manajer punca untuk mendapatkan akses mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan pengambilan keputusan, strategis, dan tanggung jawab eksekutif lainnya. Istilah sistem pendukung eksekutif dan sistem informasi eksekutif sering digunakan secara bergantian, meskipun sistem pendukung eksekutif biasanya mengacu pada sistem dengan kemampuan lebih luas. Sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior atau manajer atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain yang pertama informasi teknologi, informasi investasi, dan informasi pasar. Beberapa contoh informasi yang sering menjadi sumber ISS adalah yang pertama laporan teknologi seperti catatan paten, yang kedua database eksternal, yang ketiga laporan teknis dari konsultan, keempat laporan pasar, kelima informasi rahasia tentang pesaing, yang keenam informasi spekulatif seperti kondisi pasar, yang ketujuh peraturan pemerintah, dan yang kedelapan laporan keuangan dan informasi keuangan terkini. Komponen eksekutif support system yang pertama adalah komponen eksekutif support system. Yang pertama, input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan memperbarui data dengan seketika.
Yang kedua, Central Processing Unit adalah pusat komponen karena ini dapat mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis, dan bagian ini juga dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Yang keempat, output device atau alat keluaran. Eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Alat ini juga dapat meningkatkan akses dari keterangan EIS untuk banyak penggunaan yang lain dengan suatu perusahaan. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Terdiri dari dua, yaitu database dan Office. Database untuk penyimpanan informasi-informasi yang didapat, sedangkan Office untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu jaringan telekomunikasi. Jaringan yang memadai untuk menunjang proses data yang dapat berupa data teks ataupun data grafik sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Diharapkan kombinasi dari software dan hardware dapat didukung dengan kinerja jaringan yang memadai. Keuntungan menggunakan Executive Support System. Yang pertama, mampu menganalisa tren. Yang kedua, mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya. Yang ketiga, augmentation kemampuan kepemimpinan manajer. Yang keempat, tingkatan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan. Yang kelima, kontribusi fleksibilitas kontrol strategis. Yang keenam, meningkatkan daya saing organisasi pasar. Ketujuh, instrumen perubahan. Dan yang kedelapan, meningkatkan wawasan waktu eksekutif. Selain itu juga sistem pelaporan yang lebih baik, peningkatan model mental eksekutif bisnis, membantu meningkatkan pembangunan konsensus dan komunikasi, perbaiki otomasi kantor, kurangi waktu untuk mencari informasi, identifikasi awal kinerja perusahaan, detail pemeriksaan faktor keberhasilan krisis, pemahaman yang lebih baik, manajemen waktu, peningkatan kapasitas dan kualitas komunikasi. Kekurangan dari eksekutif support system adalah: yang pertama, sulit untuk mengukur manfaat; yang kedua, fungsi terbatas; yang ketiga, eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan; keempat, sistem bisa menjadi lambat; lima, sulit menyimpan data terkini; yang keenam, dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman; ketujuh, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.